yang dijelaskan sama Syakira tadi tentang kebudayaan, sebenarnya langsung masuk aja nih tentang tahlilan. Sebenarnya tahlilan itu apa aja sih kegiatannya? Ini ya apa tahlilan itu awal mulanya tuh kayak gini. Jadi sebelum ada agama Islam di Indonesia, tahlilan ini sudah ada. Alias tahlilan ini kayak kayak budaya orang Jawa ketika ada orang meninggal. Nah, malamnya itu pasti mereka itu melekan atau kayak begadang gitu untuk menemani keluarga yang ditinggal, yang tujuannya itu apa, agar tidak kesepian gitu. Terus tahlilan ini biasanya dilakukan 7 hari pertama, kemudian 40 hari, 100 hari, kemudian 1000 hari. Tapi tahlilan ini juga banyak kayak pro kontranya gitu sih. Salah satunya ada yang bilang tahlilan ini bid'ah, terus tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya padahal menurutku ya tahlilan ini salah satu media dakwah dari Wali Songo. Dengan mengambil budaya Jawa, Wali Songo menyelipkan dakwah-dakwahnya, yaitu tahlilan dirubah menjadi hal yang positif. Waktu kita melekan sambil baca-baca lantunan ayat suci Al-Quran, terus baca-baca Yasin, terus baca istighfar, terus mendoakan almarhum juga. Jadi gimana menurut teman-teman tahlilan ini? Kalau menurut saya sih setuju ya sama tahlilan. Soalnya kan tujuannya itu mendoakan sama muslim, jadi nggak ada tujuan untuk kita. Ini kan juga banyak yang bilang kalau itu ada orang Jawa yang biasanya kalau setelah meninggal atau 40 harinya gitu pasti tahlilan. Jadi gimana teman-teman? Kalau Novi sendiri gimana? Kan bukan orang Jawa nih Novi ini. Tahlilan di daerahmu ada nggak kayak pada budaya lain mengenai orang meninggal? Kalau di daerahku itu sebenarnya agak beda ya dari Jawa. Dan juga sebenarnya aku kayak baru tahu sebenarnya kalau tahlilan itu salah satu dari kebudayaan Jawa. Karena aku pikir itu udah dari kebudayaan Arab, terus akhirnya berakulturasi sama kebudayaan Nusantara gitu. Kalau di daerahku yang membedakan itu dia biasanya nggak ngerasain selama 3 hari. Terus sudah ngerasain selama 3 hari. Malam pertama, malam kedua, terus yang malam ketiga itu nyebutnya taziahan. Tapi di kampung halaman ibuku tuh beda lagi. Kalau di kampung halaman ibuku tuh untuk taziahnya itu masih bisa dipending karena mereka punya tradisi di mana setiap ada yang meninggal, keluarga korban itu harus mengadakan kayak sedekah, kayak makan-makan bersama, terus juga sembelih kambing atau sapi gitu. Terus juga terkait ini pro dan kontranya, aku setuju sih sama Pak Is dan Habib. Kalau misalnya selama tahlilan ini masih dalam jalur Islam dan juga niatnya baik, ya nggak ada salahnya juga untuk dilakukan. Walaupun masih sedikit terlihat seperti budaya dari Indonesia ya, tapi kalau misalnya masih niatnya baik dan juga tidak keluar dari konteks Islam dan juga tidak ada unsur syirik dan lain sebagainya, ya masih sah-sah aja sih untuk ngelakuin tahlilan ini. Jadi kalau dari kalian yang lain gimana? Natasha sama Safira. Jadi kalau di daerahku sendiri tuh kurang lebih sama ya kayak Faiz sama Habib. Kalau tradisi di rumahku tuh dan tetangga-tetangga itu agak beda ya. Jadi
bisa dibilang nggak ada tahlilan justru, tapi tetap mengingat almarhum itu dengan seperti sedekah atau memberi makan ke tetangga-tetangga atau ke panti kayak gitu sih kalau di tradisi di dekat rumah. Nah, iya Iya. betul. Di daerahku juga sebenarnya hampir sama sih sama kayak Syafira, mungkin karena pandemi ya, jadi kayak tahlilan tuh udah mulai ditiadakan gitu. Tapi mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi selanjutnya ya. Berbicara tentang pandangan Islam terhadap tradisi lokal kita ini, sebenarnya ada nggak sih kandungan nilai Islam dalam setiap kebudayaan Indonesia? Mungkin Natasha mungkin bisa menjelaskan tentang nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya, karena Islam masuk dan berkembang dari negeri Arab. Maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari budaya Arab ini. Sehingga disimpulkan bahwa kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, yaitu memberikan bimbingan kepada umat manusia agar dalam mengembangkan kebudayaan tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Di sini, agama Islam berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya, sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau berperadaban Islam, sehubungan dengan hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan atau disebut sebagai peradaban Islam. Maka fungsi agama di sini semakin jelas. Allah mengangkat seorang rasul dari jenis manusia karena yang akan menjadi sasaran bimbingannya adalah umat manusia. Oleh sebab itu, misi utama Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul adalah menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam. Mengawali tugas utamanya, Nabi meletakkan dasar-dasar perkembangan Islam yang kemudian berkembang menjadi peradaban Islam ketika dakwah Islam keluar dari Jazirah Arab. Nah, benar banget Natasha. Masuknya Islam di Indonesia itu tuh nggak lepas kan dari budaya Arab. Selain itu juga dari budaya Arab inilah kemudian munculnya budaya-budaya Nusantara yang kemudian berakulturasi dengan budaya-budaya lokal yang sebelumnya itu udah melekat dengan agama yang sebelumnya ada sebelum Islam masuk. Uh, Seperti yang kita tahu di sejarah itu agama yang pertama masuk di Indonesia itu kan Hindu Buddha kan ya. Dan juga dari situ masih banyak masyarakat yang masih belum bisa lepas dari kebudayaan yang melekat dengan Hindu Buddha ini. Pasti masih banyak juga kan masyarakat kita yang masih mengatasnamakan Islam untuk melakukan kebudayaannya, tapi sebenarnya itu udah agak-agak keluar nih dari nilai Islam. Mungkin ada contoh dari kebudayaan yang udah mulai keluar nih dari syariat Islam. Sebenarnya tuh di daerahku sendiri kalau setiap menjelang di Ramadan itu banyak orang-orang yang mesti berkunjung ke makam Sunan Ampel ya. Itu yang ada tujuannya kan sebenarnya kan untuk mendoakan sunan sama minta maaf kepada Allah. Tapi juga ada yang orang yang itu dia itu minta kesunannya, padahal kan itu termasuk perbuatan syirik ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Ya berarti intinya dari setiap kebudayaan yang ada di negara kita itu sebenarnya nggak ada yang salah, cuma itu balik lagi ke individunya yang melaksanakan niatnya seperti apa. Kalau niatnya masih ada tujuan dan syariat Islamnya mungkin masih sah-sah aja ya. Kayak masih misalnya kayak udah mulai ada unsur-unsur syirik mungkin itu harus
harus dihentikan. Juga kita sebagai generasi muda tuh harus mulai saling mengingatkan dengan sesama bahwa dalam pelaksanaan bulan ini kita tetap harus mengutamakan syariat Islam. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita hentikan lagi sampai sini ya. Um, Terima kasih banget diskusinya kali ini luar biasa sekali. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.